Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fandi Nugraha dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Sistem ekonomi dalam Islam. Pengertian sistem ekonomi dalam Islam dalam buku teori dan praktik ekonomi Islam, M.A. Manan menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, Halaid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai implikasi dari asas filsafat tauhid ada 3, yaitu yang pertama, kepemilikan, yang kedua, keseimbangan, yang ketiga, keadilan. Kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Sebab sesungguhnya, segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah. Manusia hanya berhak mengurus dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah. Yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, keadilan. Keadilan harus diterapkan di semua bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi, maupun distribusi. Selain itu, keadilan juga harus menjadi alat mengatur efisien dan pemberantasan pemborosan. Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosial. Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Ekonomi Islam juga tidak berada di antara keduanya, karena ini sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih bersifat individual, dan sistem ekonomi sosial yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta penentuan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi mandiri dan terlepas dari sistem-sistem ekonomi lainnya. Adapun yang membedakan sistem-sistem ekonomi Islam dengan sistem-sistem ekonomi lainnya, sebagaimana berikut diungkapkan oleh Suroso adalah: yang pertama, asumsi dasar dan norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Asumsi dasar sistem ekonomi Islam adalah syariat Islam. Yang kedua, prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Yang ketiga, motif ekonomi Islam adalah mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Etos kerja dalam Islam. Etos berasal dari bahasa Yunani yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Maka secara lengkapnya etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan, dan seterusnya, yang bersifat khusus tentang seorang individu atau kelompok manusia. Kerja dalam pengertian luas semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam materi atau non-materi, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiratan. Makna kerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang bersungguh-sungguh dengan pengarahan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti diri sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang baik. Keutamaan bekerja. Yang pertama, peningkatan derajat. Yang kedua, mendapat pahala dari Allah. Yang ketiga, mendapat keberuntungan. Yang keempat, seperti seorang mujahid. Yang kelima, bekerja adalah kewajiban. Yang keenam, menjaga kehormatan diri. Yang ketujuh, menghapus dosa. Karakter Rasul dalam bekerja. Rasulullah selalu bekerja dengan cara terbaik, profesional, dan tidak asal-asalan. Yang kedua, Rasulullah melakukan dengan
manajemen yang baik, perencanaan yang jelas, pentahapan aksi, dan adanya penetapan skala prioritas. Yang ketiga, Rasulullah tidak menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. Yang keempat, Rasulullah selalu memperhitungkan masa depan. Beliau adalah sosok yang visioner, sehingga segala aktivitasnya benar-benar terarah dan terfokus. Yang kelima, Rasulullah tidak pernah menangguhkan pekerjaan. Beliau bekerja secara tuntas dan berkualitas. Yang keenam, Rasulullah bekerja secara berjamaah dengan mempersiapkan atau membentuk tim yang solid yang percaya pada cita-cita bersama. Yang ketujuh, Rasulullah adalah pribadi yang sangat menghargai waktu. Tidak berlalu sedikit pun waktu kecuali menjadi nilai tambah bagi dirinya dan umatnya. Yang kedelapan, Rasulullah menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Rasulullah bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi. Beliau bekerja untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Norma-norma etika dalam bekerja. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita beberapa etika dalam berbisnis, di antaranya yang pertama, jujur, yang kedua, bertanggung jawab atau amanah, yang ketiga, tidak menipu, yang keempat, menepati janji, yang kelima, murah hati, yang keenam, tidak menjelek-jelekkan bisnis orang lain, yang ketujuh, bersih dari riba. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.